Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat rahmat, dan pada hari ini turun hujan. Itu bertanda rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apabila turun hujan agar kita berdoa. Apa doanya? Yaitu Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah sayyiban. Sayyiban artinya hujan, ya. Yani jadikanlah hujan ini sayyiban, yaitu sayyiban nafi'a, hujan yang membawa manfaat. Ya, mungkin Bapak yang punya sawah, yang punya padi, yang mengandalkan hujan, maka mereka sangat bergembira sekali, sangat bergembira. Tapi bagi Anda yang jualan kerupuk, mohon maaf ya, nggak bisa kering kerupuknya, nggak ada panas di siang hari, ya. Bagi Bapak yang punya usaha laundry, ya, ya harus punya alat lain untuk mengeringkan pakaiannya. Bukan berarti kalau sudah turun hujan, bagi mereka-mereka yang tidak diuntungkan dengan hujan, bukan berarti hujan tidak menjadi rahmat, tidak. Tetap hujan adalah rahmat Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Lalu kenapa terkadang ketika kita diberi hujan, mungkin di kampung saya, di Randu Agung, Edung Mangu, wah lek hujan ini mesti banjir iki. Omaku kelebon banyu iki. Bukan salah hujannya sebetulnya. Kita sudah lihat di sana sini bagaimana selokan di kiri kanan kita tersumbat oleh sampah. Belum lagi ada orang bangun rumah, pasirnya numpuk di got, tidak dibersihkan. Begitu turun hujan, air tidak dapat mengalir. Jadi bukanlah hujan itu sebagai adab, tidak. Rahmat tetap rahmat. Hanya ya karena kita ya yang mungkin lupa, maka akan menjadi sesuatu yang berakibat buruk bagi kita. Sama dengan api. Bapak kalau tidak ada api tidak bisa masak. Oh ya, saya kan masak pakai listrik gitu. Ya, bagi yang fulusnya banyak nggak apa-apa, bayar listrik PLN jadi kaya. Kalau nggak ada api, kita nyalakan kompor, nggak bisa nyala, cetak cetek cetak cetek cetak cetek,
telepon tukang servisnya keluar kota liburan, bingung kita. Beli kompor baru, tokonya tutup, tahun baru, nggak bisa masak kita, mau goreng nggak jadi. Api juga bermanfaat, tetapi apabila kita lupa, lalai, ya, sehingga dia berbahaya buat kita. Begitu pula hujan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kira-kira 9 tahun yang lalu, waktu saya masih kuliah, saya punya dosen, seorang dosen, namanya Salah, Ustadz Salah kita panggil, ya Ustadz Salah. Dia dari Sudan, Bapak, Sudan Utara. Bapak yang tahu Sudan, ya, itu ada utara selatan. Kalau Sudan Selatan itu dikuasai orang-orang non-Muslim, ya, dikuasai orang-orang non-Muslim, dan banyak mereka yang ingin menguasai daerah Sudan Selatan karena curah hujannya lumayan banyak. Sementara Sudan Utara, ya, ini orang-orang Muslim banyak di situ, dan di Sudan Utara curah hujannya sedikit sekali. Gerimis saja sudah senang luar biasa, apalagi deres kayak tadi. Suatu hari, waktu itu malam, ya, malam, saya lupa maghrib apa isya, saya duduk di teras masjid di Ma'had. Ustadz ini menangis. Kita penasaran, kenapa Ustadz kok nangis, ada apa? Belakangan sama keluarganya. Ini dari Sudan, ngajar di Surabaya selama 2 tahun di kontrak waktu itu. Terus kita teman-teman ada yang tanya, ya Ustadz, kenapa kok sampean kok sedih kelihatannya gitu. Kita coba ini, karena dia sendirian, ya, nggak ada istri di Sudan, anak di Sudan, dia tugas ngajar di Surabaya. Terus dia cerita, ya, waktu dia melihat ada air menetes dari genteng. Bayangkan Pak, di Sudan itu kalau hujan nggak sampai netes gentengnya, nggak sampai netes, ya apa yos, rinti-rinti selesai gitu toh. Di Surabaya sampai netes, sampai ngecembeng itu, banjir ya, sampai banyak. Dia sangat merasa coba seperti ini terjadi di tempatnya dia. Senangnya luar biasa. Saya pernah Pak coba buka-buka di internet. Kalau Bapak buka di internet kondisi beberapa, atau mungkin sudah setahun lebih, saya lihat di website kondisi di sana. Saya perhatikan ada anak-anak, mohon maaf, karena nggak ada air, ketika ngasih minum ternaknya, ya, air itu nggak boleh hilang. Paham maksudnya? Setelah diminum oleh ternaknya dia, maka ketika ternaknya mau kencing, ditunggu untuk diminum airnya itu. Ternak nggak mungkin minum air kencing, ya. Ternak dikasih air, ditunggu kencingnya. Anak-anak kecil yang suruh nunggu, anak-anak kecil yang jaga ternaknya. Kalau dia sudah kencing, ditadai atau bahkan langsung diminum di situ. Karena saking tidak adanya air, wah, saya ya opong lihatnya gitu. Nah ini kalau saya lihat sendiri. Nah dari cerita Ustadz tadi, di Sudan Utara begini, di sana sering perang. Ya, kalau ada misalnya satu kelompok, ya waktu itu dia cerita ada sebagian daerah yang mesti nomaden, pindah-pindah. Begitu rumput sudah habis, sumur sudah kering, mereka pindah. Mereka bawa ternaknya, mereka bawa kemahnya, mereka bawa anak-anaknya ke tempat yang lain yang ada rumputnya, yang ada kehidupan. Nah, sehingga seringkali kelompok yang lain datang, mereka datang berebut. Akhirnya perang saudara, memperebutkan air, memperebutkan wilayah yang hijau tadi. Dia sedih karena kondisi di sana seperti itu, perang terus, ya. Bahkan tahun lalu waktu Idul Adha saya sempat bertamu ke tetangga yang punya TV, ada channel sampai internasional, pakai apa itu, parabola. Pak, coba Sudan pas Idul Adha itu sedang perang di sana. Tahun kemarin saya lihat sedang perang, jadi sholat itu dijaga, ada tank, ada apa di situ, sedang sholat id, ya tentara, ya rakyat situ banyak sekali sedang perang. Ini kondisi Sudan. Jadi Ustadz saya itu
dia menceritakan, kami di sana itu tidak tentrem kayak di sini, nyantai, enak, air tinggal pencet, jos, ya. Sana tidak bisa begitu, belum ada. Dia merasa sedih, ya, karena melihat kondisi Sudan kok seperti itu. Padahal di sana Muslim. Lalu teman kita bertanya, ya Ustadz, apa di sana tidak diterapkan syariat Islam? Ya. Mungkin teman saya ingin bertanya, kalau diterapkan syariat Islam mungkin nggak sampai kekeringan, pasti rahmat Allah datang, kan begitu? Kata Ustadz saya, kami semua Muslim di sana, di Sudan Utara, dan kami semua menjalankan syariat Allah Ta'ala. Dan di sana guru-guru, waktu itu guru bahasa, itu semua sudah kecil, sejak kecil itu sudah hafal Quran. Dan biasa anak-anak umur seperti ini, 9 tahun, 10 tahun, ya, itu biasa mereka hafal Quran. Di Indonesia itu sesuatu yang hebat, heboh bahkan mungkin heboh. Kalau ada anak 10 tahun hafal Quran, pasti itu gempar se-Indonesia. Kalau di sana biasa, ya. Musim-musim tertentu, musim dingin atau apa, di sana anak-anak kumpul liburan sekolah ngafal Quran. Ramadan full, biasa di sana. Maka di sana kami terapkan syariat Islam. Kami jalankan sholat syariat Islam. Yang wanita ya berhijab, dia ceritakan begitu, ya. Kata teman saya, kok masih kayak begitu ya? Ya itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah kita yang hidupnya enak, aman, adem ayem, ya, melihat mereka, atau mungkin di negara-negara yang lain hidupnya susah, diuji oleh Allah Ta'ala, kekeringan, kelaparan, ketidakamanan, diperangi, dimusuhi, ya, oh nengono mereka itu orangnya bejat, sehingga Allah Ta'ala menghukum mereka, apa begitu? Oh kalau kita nyaman, adem ayem, berarti kita ini dicintai Allah Ta'ala, apa begitu? Itu jadi pertanyaan. Dulu kita sudah membahas tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Nah, kita sudah bahas dulu. Entah lupa apa lupa ingat, ya. Sudah kita bahas. Ya. Di antaranya tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada seorang hamba, kita coba mengulang kembali. Yaitu ketika Allah cinta kepada seorang hamba seperti kita, maka fulan yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu dengan mudah akan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, apapun hambatannya, ya. Itu kalau kita belum bisa menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan mudah, ya, atau dengan mantap, masih ragu sana dan sini, belum, ini cintaan Allah belum kena sama kita, ya. Kita sudah baca min alamati hubbillah, tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, apabila Allah mencintai seseorang, ya, apabila Allah menghendaki kebaikan atau mencintai seseorang, yusib minhu, artinya apa? Orang itu akan diberi ujian atau musibah. Kayak enak ya. Kita semua ingin dicintai Allah Ta'ala, tapi kata Rasul, kalau Allah sudah cinta kepada seseorang akan dikasih ujian, dikasih musibah. Kayak enak manusia yang paling Allah cintai adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak musibah yang beliau alami, berapa banyak selama beliau hidup, sangat banyak sekali. Kurang apa baiknya? Mulai kecil sampai jadi utusan Nabi, beliau tidak pernah berdusta walaupun satu kata, tapi dituduh pembohong, dituduh orang gila, majnun, ya, dituduh tukang sihir. Coba, kita belum pernah kayak dituduh orang gila. Kok ini gendeng misalnya, paling kita marah di orang gitu. Ya Bang Farid ya, di orang gendeng ya, cok ngawur kan itu, kan gitu. Rasul, ya, yang sudah begitu, ya,
Dan terkenal sebelum jadi nabi, terkenal beliau ini orang yang masya Allah paling bijak, paling ini, paling itu. Kalau urusan kebaikan nomor satu, semua orang Arab waktu itu tahu. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba ada orang-orang yang mengatakan Muhammad itu majnun, sahir, kahin, dukun? Coba kita kan enggak ya, mohon maaf, saya juga belum pernah dikatakan Muzainal gila atau apalagi dukun. Saya alhamdulillah belum pernah. Tapi saya tidak pengen. Kenapa? Belum tentu saya kuat. Ya nggak ngamuk saya. Belum tentu saya kuat. Saya tidak minta dibegituin. Tapi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau engkau cinta kepada saya, lalu engkau kasih musibah saya, kuatkanlah saya, kan begitu. Ya, ada satu doa, ya Allah, jadikanlah kami ini, ya, ridho terhadap bala yang engkau berikan kepada kami, ya, dan bersabar. Ada doa-doa, ya, yang bagus. Kita tidak boleh menantang, ya Allah, aku kasih bala yang besar. Oh, tidak boleh. Tapi kalau musibah itu datang, ya, maka kita harus menghadapinya, harus menghadapi musibah itu. Naam, ya, dari hujan merono nang Sudan, kembali di sini lagi ya Bapak. Kembali ke Alirsat lagi. Alhamdulillah, hujan luar biasa, rahmat dari Allah Ta'ala. Ya, harus bersyukur kita. Ya, harus bersyukur. Ketika kita berangkat dari rumah, kondisi tidak hujan, tenang-tenang saja, maka kita menganggap hari ini tidak ada halangan. Ya begitu ya. Wah, cerah ini, sip ini. Begitu hujan deras, aduh, mungkin begitu saya Pak ya, saya tadi dari rumah mungkin begitu saya. Jam berapa tadi? Jam 4 mungkin, jam 4 atau setengah 5 itu hujan deras luar biasa. Waduh, gak setalir tadi. Pas jam 5-an lebih terang, tinggal kecil-kecil hujannya. Saya lihat, kayaknya di Alirsa sudah gak hujan ini. Saya keluar rumah, tet, banyak jalan ditutup di mana? Lambandang itu, muter-muter, anjir semua. Sampai situ tawuras Pak. Karena tembok apa itu? Tambah terus kan? Nah, terus aja sampai sini, alhamdulillah, nggak ada masalah. Terkadang hujan kita anggap itu sebuah penghalang. Kita rubah. Hujan adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Wes gini aja lah, kalau gak hujan, alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Bawa mantel kalau pas naik motor. Yang bawa mobil ya resiko nanti cuci mobil sampai di rumah, ya Pak ya. Cuci mobil nanti di rumah, cuci sendiri Pak. Kalau nggak mau ya ada tukang cuci, keluar fulus. Niatkan, ya Allah, tadi saya ke masjid, ya, pakai mobil, sekarang saya harus nyuci, ini saya keluarkan uangnya, gitu loh. Belum tentu kalau tidak hujan misalnya, uang sampai tidak keluar, bisa saja uang ini hilang kemana, nggak jelas. Untuk beli apa nggak jelas, atau untuk apa, atau bahkan hilang, atau bahkan dicuri atau yang lain. Tapi kalau kita sudah keluarin, ya karena ibadah, ini jelas namanya. Kalau kita ditanya kepada Allah Ta'ala, buat apa uangmu dulu itu? Oh ya, bisa jawab langsung, ya Allah, buat ini, saya ke masjid begini, langsung cerita, selesai. Ya, tapi kalau nggak jelas, tak buat apa ya, mikir lama. Atau bahkan naudzubillah yang haram, ya, kita buat belanja yang haram, apa bisa saja, ya, beli sesuatu yang tidak boleh atau yang tidak perlu, bahkan tidak butuh kita, tapi maksa untuk beli. Nah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Walau bagaimanapun juga, semua yang Allah tetapkan hari demi hari kita, ya, adalah karena Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau cerita banyak. Satu contoh misalnya, ada seorang dia mau berangkat, ya, umroh. Wah, luar biasa senengnya. Sudah persiapan ini, ternyata nggak jadi, ya. Wah, kok nggak jadi, ini paspornya nggak tahu, macam-macam, ya. Yang berangkat tetangganya
sudah jadi semua, siap. Ya, sampai di rumah mungkin ya kita sudah kemarin pamitan, malu dikit nggak apa-apa mungkin gitu. Ataunya apa yang terjadi? Ya, wah pesawatnya dibajak, ya kan? Kasihan juga tuh, malah susah, nah, begitu. Maka semua ada hikmahnya di balik kejadian yang kita alami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. 2 pekan yang lalu, 2 Selasa yang lalu, kita telah membahas bab yaitu qanaah. Ya Pak ya, qanaah. Qanaah ini gampang diucapkan, mudah diucapkan, tapi jarang orang yang kemudian memiliki sifat qanaah ini. Ya, jarang. Qanaah sangat dekat hubungannya dengan syukur. Syukur. Qanaah nerimo, diberi berapapun dia terima. Itu juga bisa dikatakan syukur. Orang ini pandai bersyukur. Qanaah dia. Hidup jadi petani, bersyukur. Ladangnya digusur, dia pindah ya ke kota. Jadi tukang sampah, dia bersyukur. Ya. Ternyata di mana itu yang mau diambil alih? Di Benowo ya. Yang mau diambil alih. Jadi orang-orang yang nyari sampah yang masih bisa dimanfaatkan, karena TPA, tempat pembuangan akhir itu mau dikuasai 1 orang saja, maka sekian banyak orang, puluhan atau berapa orang itu protes, mungkin bahkan ratusan orang protes karena takut kehilangan pekerjaannya yang kemarin. Ya mereka, ya itu tadi. Tapi saya yakin tidak semuanya protes. Ada yang mungkin di antara mereka ada yang qanaah. Kalau ini memang ketetapan Allah Ta'ala, saya tidak bisa kerja sebagai pemulung, mungkin saya akan dikasih oleh Allah pekerjaan yang lebih baik. Kalau mungkin ada di antara mereka yang begitu. Sudah saya ceritakan, saya punya tetangga, ya dia dipecat dari kerjaannya, ya dia sempat mikir anaknya sudah sekolah ini itu, ya sudah rumahnya ngontrak, ya. Dia lamar kerjaan kesini. Salah satu ada yang dipanggil, ternyata gajinya lebih besar. Coba kemarin dia dipecat, ya kan dia nggak lamar kerja tuh, gajinya tetap segitu. Ya beberapa waktu yang lalu dia sudah umroh bersama ibunya, luar biasa. Nah, itu ada yang begitu. Jadi apa ya, dia ceritanya sesudahnya. Coba sebelum dapat kerjaan mungkin ceritanya gak enak toh ya. Nesuto gitu, oh gak salah dipecat tuh, mungkin begitu. Tapi untung dia cerita ke saya setelah dapat kerjaan yang baru. Dan setelah ada kabar dia mau umroh, dia pamitan apa, doa ini itu, ya wes budal, ceritanya enak-enak tau gitu. Oh iya, barangkali saya bisa niru ya gitu. Itu aja saya. Alhamdulillah. Qanaah Pak, qanaah. Maka qad aflaha, Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung, yaitu orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala kafafan, cukup, ya, man ruziqa kafafan, berizki cukup. Hadisnya kita baca dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam. Nah, ini lengkapnya hadis. Sungguh beruntung orang-orang yang telah masuk Islam. Beruntung. Ya, kita semua sudah Islam, Mbak. Dijaga Islam kita. Coba kita lihat, ada saudara-saudara kita, bukan saudara ya, ada orang lain yang dilahirkan di tengah-tengah orang kafir, disekolahkan di sekolah kafir, bekerja di lingkungan kafir, ya. Kalau dia tidak betul-betul cari hidayah Allah Ta'ala, kasihan dia, bisa-bisa dia mati juga dalam keadaan kafir. Nah kita atau saya dilahirkan di keluarga yang Islam, Muslim, ya, besar di situ, sekolah di sekolah Islam, diajari agama Islam, sungguh beruntung kita yang sudah Islam ini. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan,
dan orang itu setelah Islam diberi rezeki yang cukup. Rezeki cukup itu ya relatif, ya relatif. Kalau anak kecil mau buat baju 1 meter sudah cukup. Ya, saya punya anak umur 2 tahun, kain 1 meter dibuat baju lengan pendek sama mungkin celana, selesai selembar, cukup bagi dia. Ya. Kalau dia agak besar lagi, ya 1,5 meter atau 2 meter, maka cukup itu relatif. Relatif. Kemudian cukup itu ada kaitannya dengan hati, ya, ada kaitannya dengan hati. Ada orang itu sudah diberi cukup, tapi dia tidak merasa cukup. Nah, kita lanjutkan. Diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah menjadikan dia qanaah dalam hatinya, ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi lengkap hadisnya, sungguh beruntung orang yang telah Islam, diberi rezeki yang cukup dan diberi sifat qanaah dalam hatinya, ridho terhadap pemberian Allah. Luar biasa. Tentu orang yang pertama ini ya Rasul SAW. Beliau yang mengatakan, maka beliaulah orang yang Islam, diberi rezeki yang cukup, dan beliau juga orang yang qanaah. Kita sudah baca ya hadis-hadis yang lalu bagaimana keseharian beliau. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah itu tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang. Ya. Saya mulai ke Surabaya sampai sekarang, ya paling pernah tidak kenyang sehari, ya. Malamnya sudah kenyang lagi, kan puasa Pak ya. Karena puasa, siang lapar, malam sudah kenyang, berarti kenyang tiap hari itu, kenyangnya tiap hari. Saya sudah cerita sama bapak dulu, saya lapar, tidak punya uang ini itu, malamnya ditawari makan, ya iya saya bilang saya belum makan, nah kenyang malamnya. Hari pertama saya ingin zakatkan di sini, saya Muhaimin dulu ya, belum ya, Muhaimin belum datang. Saya tidak punya uang sedikit pun, tidak punya air, tidak punya makanan. Ya, takmir ngajak makan. Siang mulai saya pagi persiapan dari Rungkut sampai ke sini saya belum makan, dan gak disangoni sampai saya nganter saya, nemen aja nih. Diantar ke sini, senang saya diantar pakai mobil, baju saya dibawakan, buku-buku saya dibawakan. Saya senang sekali, mereka sangat menghormati. Terakhir kok gak disangoni ya, akhirnya patas. Saya cuma pegang HP sama arloji. Oh apa ini? Habis Isya takmir sini ngajak saya makan di depan 7. Saya waktu itu nggak tahu depan 7 itu apa. Ayo ke depan 7. Ngapain di depan 7 ya? Ikut saja saya. Ada Bang Nasir Baktir waktu itu. Bareng naik mobil. Alhamdulillah warak saiki. Saya seharian lapar Pak. Dohur ngene kono ngombe asar maghrib. Sopo sing pengen terima ngene. Alhamdulillah kenyang saya malam harinya, tidur saya malamnya, subuh bangun ngimami di sini. Besok garuk-garuk arloji hilang Pak, bukan hilang, tak jual. Tak jual, terakhir HP mau tak jual, tapi saya ngomong dulu sama teman saya yang ngutus saya ke sini, Pak ini saya sudah sekian hari tidak ada uang, arloji sudah 16 tak jual, ini HP mau tak jual juga. Kalau sampean nggak ngasih saya duit, ini saya ceritakan ya Pak. Sorenya diantar, ada juru antar dari kantor langsung datang, nih buat 1 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Pernah lapar tapi sorenya kenyang, ya. Siangnya lapar, sorenya bangga membawa sak kresek besar roti. Saya sampai mikir, nah ya saya tidak pernah minta ya. Tapi ya itu, siang lapar malam kenyang, gitu saja. Ya. Rasul SAW ya tidak pernah, dalam satu riwayat ya, 2 hari kenyang, tidak pernah. Riwayat yang lain Abu Hurairah menyebutkan 3 hari kenyang terus, tidak pernah.
1 hari kenyang, 2 hari tidak kenyang, 2 hari kenyang, 1 hari tidak kenyang, begitu. Anda ada yang dimakan. Dan beliau orang yang paling qanaah. Coba suatu saat hanya ada roti dan cuka sama garam saja. Roti dulu nggak sama Pak, sekarang ada sari roti macam-macam. Allah, saya coba beli pertama kali, iki roti enak empuk saya di desa nggak ada roti begitu dulu. Atas Pak, di desa Kasar saya beli itu. Oh ini ya, saya regane larang, ini gak gajian gak tuku Pak saya ini. Wah koyong ini rasanya. Rotinya Rasul dulu nggak begitu. Tepungnya nggak seperti tepung kita di toko itu lembut, enggak, tepungnya kasar. Bapak kalau punya jagung deplokan dewe Pak, yaitu tepung kayak gitu yang dipunyai Nabi SAW. Saya pernah deplok jagung. Oh ini taruh panik, tepung kasar ini, kayak gitu. Tepungnya Rasul kasar, sahabat dulu tepungnya kasar, rotinya juga kasar. Bayangkan cuma ada roti, cuka dan garam ditutul, cup, garam tul dimakan. Rasul SAW berkomentar, ni'matil idam hadza, katanya, sungguh ini adalah makanan atau lauk yang paling enak. Roti lauknya garam, yang paling enak. Coba Rasul wafat, Abu Bakar khalifah, Abu Bakar wafat, Umar khalifah, Umar ngetes gubernur, dipanggil gubernur. Waktu itu Islam sudah jaya, makanan sudah luar biasa. Nginep di Madinah, disuguhi roti, cuka sama garam. Saya lupa berapa hari ceritanya itu, mencret semuanya itu. Tidak terbiasa mereka biasa makan gandum, makan ini, makan itu, kurma yang bagus-bagus. Begitu dikasih yang gitu, mencret. Itu zaman keemasan ya. Nah kita, ala kulli hal, ya Bapak, saudara sekalian, apabila kita sudah Islam, kita sudah dapat Islam, ya. Semoga Allah menetapkan Islam ya di hati kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita sudah diberi rezeki, Pak. Saya beli kopiah dengan uang. Saya tidak pernah nyetak uang, Pak. Tapi kok saya tak cekel gitu kondi itu. Kok saya tak cekel itu dari mana? Saya pegang ya tak beli no. Ada lagi tak beli no. Ada lagi tak beli no. Tak beli no beras apa. Saya cekel terus. Coba saya tidak pernah beli apa-apa. Tak tombol di rumah. Paling penuh rumah saya itu dengan duit. Saya tidak pernah cetak uang. Juga saya tidak pernah tanam buah-buahan. Saya bisa beli buah. Ada orang antar buah. Lek gak tak pangan, numpuk paling di rumah itu. Ruziqa kafafan. Kita ini diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Apapun itu air, makanan dan sebagainya. Kita sudah dapat 2. Mas Muimin sudah dapat rezeki ya. Alhamdulillah ya. Nah, yang terakhir ini, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang bisa qanaah, menerima segala pemberian atau keputusan dari Allah Ta'ala. Ini, kalau sudah dapat tiga-tiganya, kita sudah dapat ini, kita berusaha yang ini. Ya, harus diusahakan. Doa juga minta kepada Allah. Ya. Kalau sudah dapat tiganya, qad aflaha. Sungguh beruntung. Bagaimana tidak? Rezeki cukup, qanaah, Islam, insya Allah surga sudah. Rezeki cukup, qanaah, kafir, tidak bisa. Allah Ta'ala ancam dengan azab yang pedih. Islam, rezeki tidak cukup, ada nggak ya rezeki? Kok saya katakan rezeki tidak cukup itu kayaknya nggak ada ya. Sebab Allah sudah berjanji. Allah sudah berjanji di sini dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-6 ya. Hud ayat yang ke-6 itu kalau di Quran Saudi paling atas sendiri, juz 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Coba. Ini Allah yang katakan nih. Bukan siapa-siapa. Wa ma min dabbatin fil ard, semua binatang melata. Jadi makhluk yang makan ya, cacing, semut, apalagi sampai binatang gede-gede, bagi manusia yang berakal ya, semua illa 'alallahi rizquha, ditanggung rizkinya oleh Allah Ta'ala, dijamin sudah.
Ya, kalau mau cerita banyak, nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya. Semua dijamin. Maka kalau saya katakan ada orang tidak diberi rezeki itu, enggak, saya tidak boleh ngomong begitu. Karena Allah berjanji menjamin rezeki semua yang melata di muka bumi ini. Harus mati ya wis. Mati, nikmate apa? Dan seterusnya. Nah itu. Tinggal qanaah. Ini yang tidak semua orang bisa. Ya, mungkin saja orang sudah Islam, orang sudah berrezeki, tapi ngeluh saja. Mohon maaf, ada berita-berita demo ya, demo gaji naik segala macam. Saya bilang kok begitu ya? Ya itulah mungkin perlu. Nah, bagaimana supaya kita bisa qanaah? Ya, kita kaji Al-Quran, kita kaji hadis Nabi SAW satu demi satu. Kurang qanaah, jangan katakan pengajian kita gagal, tidak. Kita masih kurang dan kurang. Ya, semakin kita mengenal Allah Ta'ala, semakin kita mengenal syariat Allah Ta'ala, insya Allah kita dapatkan yang namanya rasa syukur, qanaah, keteguhan iman dan lain-lain. Dan ini tidak bisa dibeli, ya, dicari, ya, dicari. Di mana? Di majelis ilmu, ya. Bisa dengan belajar, datang ke pengajian, baca buku, niatnya satu, ya Allah, ya, aku ingin dekat denganmu, ya, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja, bukan yang lainnya, ya. Baik Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang ke 523 hak rasul. Ada 500 hadis yang kita ingat berapa itu. Maka kita harus banyak buka-buka lagi, ya. Banyak buka-buka lagi hadis-hadis. Saya sendiri mengingat-ingat, oh ya sudah dulu kita ini dan itu, diingat lagi, ya, kita ingat. Dan juga saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Saya kira itu sudah waktunya Isya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita pelajari pada malam hari ini, ya, mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Ta'ala. Duduknya kita semua di sini menunggu datangnya sholat lagi. Mudah-mudahan diberikan pahala yang besar, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, ya, diberikan pahala yang besar, dirahmati kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan-urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.